Prabowo Subianto bersama semua jajarannya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau khianati bangsa ini. Jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana kalau kau Gerindra harus menjadi contoh. Kita mau hilangkan korupsi, jangan kita jadi koruptor. Hai, kau yang jadi gubernur nanti, hai kau jadi bupati yang baik. Gerindra harus jadi contoh. Kemudian Gerindra, tokoh-tokoh Gerindra yang muda-muda, jangan kau jadi koruptor, ya. Yang tua-tua gimana? Jadi saudara sekalian, saya senang ya kalau berkali-kali Prabowo yang akan dilantik menjadi presiden insya Allah pada tanggal 20 Oktober nanti bicara jangan korupsi, berantas korupsi, selamatkan kekayaan negara. Plus sejahterakan rakyat, berantas kemiskinan. Ya, plus jaga demokrasi, tumbuh kembangkan demokrasi, itu ada tambahannya sedikit. Kalau enggak nanti kita hidup dalam masa otoritarianisme kembali. Tetapi apakah itu bisa diwujudkan atau tidak? Ya kita tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Jadi saudara sekalian ya, terlepas saya pesimis dengan pemerintahan Prabowo, tapi tetap kita harus berdoa. Mudah-mudahan betul dia melaksanakan hal tersebut secara kafah. Walaupun tadi kita kan tidak melihat konteks secara keseluruhan pidato tersebut. Tapi agak aneh juga ketika dia menyebut tokoh-tokoh Gerindra yang muda-muda. Saya tidak tahu dia ingin mengatakan ke tokoh Gerindra saja atau yang muda-muda, atau dia menunjuk semuanya. Tokoh-tokoh Gerindra berarti yang senior, yang muda-muda, atau tokoh Gerindra yang muda-muda. Karena di belakangnya ada senior-senior tuh, ada Titik Soeharto di situ, ada Dasko, ada Hasim Joyo Hadikusumo dan lain sebagainya. Ya, orang-orang yang very very powerful dan punya potensi ya untuk misalnya katakanlah misuse the power ya. Karena itu tentu kalimat Prabowo tidak hanya diajukan kepada yang muda-muda, karena yang muda-muda belum punya akses kekuasaan, tapi juga kepada yang tua-tua atau yang senior-senior. Karena mereka lah yang the real, they have the real power ya in Indonesian politics. Nah, kalau hanya yang muda diperingatkan tapi yang seniornya tidak, ya berat juga. Itu satu. Yang kedua, ya, saya berharap bahwa Prabowo Subianto tidak merekrut orang-orang bermasalah di kabinetnya. Itu baru dia tidak omon-omon berantas korupsi. Tapi kalau ada si Ono ya, yang operator bisnisnya Mulyono diduga, si ini yang menyalahgunakan jabatannya untuk kampanye pribadi, menggunakan segala sarana untuk kampanye pribadi, dan juga barangkali berkontribusi ikut memenangkan, ya, membiarkan kerabatnya kemudian menari-nari dalam kepentingan bisnis yang terkait dengan jabatannya. Kemudian ada mereka yang dipaksa mundurkan diri dengan 11 kasus. Kemudian ada masalah HPH. Orang-orang begini tetap diangkat oleh Presiden Prabowo. Lalu Presiden Prabowo bilang, saya akan berantas korupsi. From the beginning saya mengatakan omon-omon. Ya. Lalu nanti kita lihat jaksa agungnya siapa. Ternyata jaksa agungnya orang bermasalah. Ya podo. Lalu kita akan lihat Kapolrinya siapa. Kalau Kapolrinya bagian dari pemenangan pemilu misalnya, ya bagawat juga. Cek bagaimana harta kekayaannya, ya. Ada nggak kualitas
Hugeng misalnya di aparat hukum. Ada enggak orang yang punya komitmen kuat misalnya. Nah baru kita percaya ada keseriusan dalam memberantas korupsi. Karena memberantas korupsi hanya diomongkan saja, omong-omong juga akhirnya. Ya, cek juga perilaku partainya di Gerindra. Apakah sudah mulai ya jadi petantang petenteng? Kami partai penguasa. Ya. Kemudian ya seperti misalnya salah seorang kader Gerindra ketika kampanye kan. Mentang-mentang bagian dari kekuasaan, tiba-tiba seolah-olah beres. Oh ada masalah, iya tinggal telepon saja dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, justru yang kita inginkan adalah perlakuan yang sama, equality before the law. Ya, setiap orang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalankan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kalau masih omon-omon ya sudah. Tapi saya berharap, sungguh berharap ya kepada Prabowo Subianto, kepada Pak Prabowo, tolong Pak berantas korupsi di negeri ini. Tolong Pak ya cek kader-kader Anda yang senior-senior itu apakah terlibat korupsi atau tidak. Tolong Pak ya cek apakah kader-kader Gerindra itu tidak terlibat petantang petenteng sebagai partai yang kemudian wajib katakanlah diperhatikan dalam setiap transaksi bisnis atau tidak. Tolong. Kita tidak tahu faktanya. Tetapi kadang-kadang bisik-bisik tetangganya kita dengar-dengar sedikit. Nah, kalau kemudian orang nanti berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, mengadukan partai Anda, mengadukan katakanlah tokoh Anda, mengadukan key person Anda, tiba-tiba orang tersebut yang justru dipenjarakan, ya sama aja bohong. Ya, Anda harus memiliki komitmen yang kuat mengatakan bahwa siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi akan saya tempatkan sebagai warga negara kelas utama. Mereka berjasa bagi negara, mereka pahlawan bagi negara. Itu baru benar. Tapi kalau mereka diancam, terancam, tidak tenang hidupnya, ya berat kita. Ya. Kalau soal orang seperti saya tenang aja Pak. Orang saya seperti saya itu tidak mau juga jabatan. Ya, tidak juga bakal korupsi. Karena memang tidak ada jabatannya. Kalaupun ada jabatan, it happened to me dan I prove tidak korupsi. Nah, karena itu, dan saya sudah punya komitmen untuk menjadi oposisi dalam within 5 years in your presidency. Tetapi kan kita harus saling mengingatkan kalau memang tujuan kita benar untuk menjaga republik ini. Menjaga anggaran republik ini. Menjaga kekayaan republik ini. Menjaga orang-orang tidak korup. Sobat ya sekalian, 1 minute remaining. Saya akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Naufal Fikri ya. Jadi my autistic boy sebentar lagi, beberapa detik lagi will be 25 years ago. Jadi saya tadi merekam video dia sedang ngaji ya. Dia selalu setiap hari hafalan Al-Quran. Kadang-kadang mohon maaf namanya juga anak autis. Cuma celana pendek doang. Lalu bawa Quran kemana-mana. Sambil nonton TV. Sambil buka laptop dan menghafal Al-Quran. Laptopnya sinetron lama. TV-nya kemudian acara apa. Dia menghafal Al-Quran. Ya begitulah kerjaannya setiap hari ya. Dan saya menciptakan lagu buat dia. Jadi saya dedikasiin juga malam ini buat dia. Jadi saya baru saja merekamnya tadi kira-kira sebelum saya live ini ya. Dan orangnya masih di sebelah saya. Sambil mengaji ya. Menghafalkan Al-Quran. Saudara sekalian. Now already. Coba tayangin ya. Dan setelah ini lagu untuk Naufal ya. Yaitu tentang anak autis. Fala am yaqulu naftarahu kul am yaqulu inif tarituhu am yaqulu naftarahu kul inif tarituhu fala tamliku
am yaqulun naftara am yaqulun naftarahu qul inif taraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'an huwa lamu bima taufiqiduna fi. Ya, saudara sekalian, ini orangnya masih di samping, masih hafalan ya. Jadi now he turned 25 years ya, 25 tahun tidak terasa ya. Jadi anak kedua saya, anak pertama 26 tahun setengah. Ya mudah-mudahan bahagia buat Noval ya. Nanti terakhir dengarkan lagu yang saya ciptakan bersama Ogi. Ide dan syairnya dari saya, kemudian notasinya dari Ogi Carista yang judulnya Kepada Anakku Yang Autis ya. Saya ingin bacakan sedikit komentar sobat era sekalian ya. Oke. Bang RH begadang untuk bahas politik, keren, cadas, mantap. Ya saya menunggu sampai Noval ulang tahun aja ya. Dulu baru ngomong gitu malah Edi Prabowo kena benur lobster. Mudah-mudahan Prabowo tuh berantas korupsi tidak omon-omon doang. Jangan kau jual negara ini, gua gubrak sampai mau rubuk itu podium. Just omon-omon, buktikanlah dengan ganyang Fufu Fafa CS. Timbul tenggelam bersama rakyat, percaya sama saya, dia timbul pendukungnya tenggelam. Kemudian kena Saudo Band lagi kayaknya bang. I don't know exactly, mudah-mudahan tidak ya. Pemakai anggaran di era gak yakin tanam singkong aja tumbuhnya jagung ya. Ya memang sedikit sekali ini penontonnya ya. Mudah-mudahan tidak kena Saudo Band lagi. Semoga Pak Prabowo benar-benar ingin membangun negara ini lebih baik lagi dan sanggup memberantas korupsi. Berbuatlah sepuasmu. HBD Noval, thank you very much ya. Semoga sehat dan sukses selalu ya Noval. Noval keren, cadas. Bang Repli undang Syahrini. Ya saudara sekalian, mungkin karena sudah bukan overnight ya, sudah dini hari dan mudah-mudahan nanti bisa ditonton setelah ini ya. Dan sebagai pengakhir dari video ini saya ungkapkan dan ucapkan selamat ulang tahun kepada Noval Fikri dan kita dengarkan lagu ini ya. Di awalnya sering kami menangis dapatkan engkau yang autis, gelisah akan masa depanmu, khawatir akan gelisah dengan masa depanmu, khawatir akan kehidupanmu ya.